Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan contoh penyusunan SKP tahun 2023 sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Ini data diri saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau apa untuk sharing. Ini ada nomor telepon atau nomor WA saya, nanti akan kita bisa sharing via WA. Oke, Bapak Ibu semua, semua PNS wajib menyusun SKP. Ini untuk tahun 2023 itu kita sudah menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Ini kami membagikan contoh SKP untuk jabatan fungsional. Ini ada file dari kami. Yang pertama, ini ada beberapa sheet ya Bapak Ibu. Ini ada 10 sheet. Nah, kita mulai dari sheet pertama. Ini data pegawai. Jadi ini silahkan diisikan. Ini contohnya saja untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini data diri pegawai yang akan dinilai. Ini nama, ini pangkat, golongan, jabatan, unit organisasinya, kemudian pejabat penilainya. Ini contohnya saya menggunakan nama bukan nama dari luar ya, dari Itali. Ini sebagai contoh saja. Kemudian pejabat penilainya juga seperti ini. Kemudian untuk menyusun SKP tahun 2023 itu harus disusun metrik peran dan hasil untuk semua OPD. Jadi OPD itu menyusun metrik peran dan hasil dimulai dari kepala badan atau kepala dinas menyusun dulu. Dari situ disusun misalnya tujuan organisasi itu apa, misalnya untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif. Kemudian indeks merit sistemnya, kemudian meningkatnya ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian meningkatnya ASN yang bekerja baik berdasarkan SKP, meningkatnya pemenuhan CASN. Kemudian meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD. Ini contoh untuk kepala OPD. Kemudian dari rencana hasil kerja kepala OPD itu dibagi oleh beberapa bidang. Ini kepala bidang, ada kepala bidang mutasi dan promosi, kemudian kepala bidang penilaian dan evaluasi kinerja ASN, kemudian kepala bidang PPI, pengadaan pemerintahan dan informasi kepegawaian, kemudian ada Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian ada sekretaris. Ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan SOTK dari OPD Bapak Ibu semua. Ini kami contohkan kepala untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nanti kalau untuk OPD lain ya nanti disesuaikan dari perjanjian kinerjanya untuk rencana hasil kerja kepala OPD-nya. Ini kita contohkan, ini misalnya sudah tersusun, jadi di sini kepala bidang dan semua CFU, CFT sudah mendapatkan hasil kerjanya apa. Disusun semua sudah tersusun, mendapatkan hasil kerjanya. Kemudian setelah itu disusun, kita akan membuat hasil rencana kinerja kita. Misalnya ini contohnya rencana kinerja saya misalnya. Ini di bidang evaluasi dan kinerja ASN misalnya dengan jabatan analis SDM aparatur. Nah, di sini kita buat metrik peran dan hasil khusus untuk pegawai yang akan membuat SKP. Jadi di sini yang kuning itu atasan
langsungnya, kemudian yang di bawah adalah rencana hasil kerja dari pegawai yang akan membuat SKP. Di sini rencana hasil kerja atasan langsung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang diintervensi oleh pegawai ini oleh saya ini ada 1, 2, 3, 4. Dari 4 rencana hasil kerja ini ada yang satu rencana hasil kerja atasan diintervensi dengan satu rencana kinerja, ada yang 2, ada yang 9, dan ada yang satu. Ketika itu sudah tersusun, ini jadi diambil dari metrik peran hasil OPD, kemudian di-copy saja, dimasukkan ke sini. Kemudian kita selanjutnya adalah sheet menyusun rencana atau sasaran kinerja pegawai. Di sini sudah ada formnya, form sesuai Permen 46. Ini nama OPD, periodenya, data pegawai, dan data pejabat nilai kinerja di sini. Kemudian dari form tadi ada rencana hasil kerja atasnya yang diintervensi. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari sini, dari ini laporan ini. Kemudian yang ini rencana kinerja kita itu diambil dari sini. Jadi tinggal dilengkan saja. Sama dengan klik klik sel di MPH itu nanti sudah muncul. Misalnya ini ya. Sama dengan MPH-nya di sini kita pilih ini enter, sudah tersusun. Kalau untuk atasan langsungnya tinggal saja ini diambil dari sini, enter. Ini diambil dari sini, enter. Ya, seperti itu. Kita terus seperti itu sampai ke bawah, semua rencana kinerja dari metrik peran dan itu sudah masuk semua. Kemudian setelah masuk semua, itu kita selanjutnya adalah menentukan indikator kinerja individu kita. Jadi kalau indikator kinerja individu itu ada beberapa aspek. Yang pertama aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Itu untuk aspek kuantitas itu tentunya persentase jumlah. Ini kan rencana hasil kerjanya dokumen penilaian kinerja pegawai tersusun sesuai regulasi. Yaitu kita indikator kinerja individunya adalah untuk kuantitasnya persentase jumlah pelaporan penilaian kinerja. Targetnya misalnya 95%. Kemudian kualitasnya apa? Tingkat kesesuaian format pelaporan dokumen penilaian kinerja sesuai dengan aturan 90%. Waktunya bagaimana? Tingkat ketepatan waktu pelaporan dokumen. Jadi ada 3 aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian rencana hasil kerja ini jika tidak sesuai dengan jabatannya itu tidak masalah. Jadi yang menjadi tujuan seorang PNS atau ASN itu adalah mendukung kinerja organisasi. Jadi mendukung kinerja dari kepala OPD. Jadi, di situ apa yang menjadi tujuan organisasi itu yang didukung dengan rencana hasil kerja CFU atau CFT atau jabatan administrator. Walaupun itu tidak sesuai dengan butir-butir kegiatan, tidak masalah. Karena sesuai Permen PAN 1 2023 itu nanti adalah penilaian kinerja 2023 itu menggunakan SKP-nya. Jadi tergantung penilaian SKP kemudian dikonversi menjadi angka kreditnya. Itu semua kemudian setelah semua rencana hasil kerja diisikan, ditentukan indikator kinerja individunya dan targetnya berapa, seperti itu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semua. Ini diisikan semua. Kemudian untuk perilaku kerja ini sudah ada panduan perilakunya. Ini ditambahkan ekspektasi khusus, silahkan. Kalau memang dari panduan perilaku ini sudah cukup, itu tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Misalnya untuk kompeten, misalnya meningkatkan kompetensi diri dan menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan
kualitas terbaik. Ini misalnya ada sesuatu yang masih kurang dari butir ini bisa ditambahkan pada ekspektasi khusus. Kemudian kita lanjut ke di sini kita kita tanda tangani diberi nama tempat kabupaten kotanya tanggalnya tanggal 3 Januari 2023. 2 Januari atau 3 Januari silahkan. Kalau tanggal 2 Januari itu kan hari masuk ya. 2 Januari saja kan. Kemudian di sini data pegawai yang dinilai dan NIP-nya, di sini pejabat penilai dan NIP-nya. Kita lanjutkan lampiran. Lampiran sasaran kinerja pegawai ini adalah apa dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban konsekuensinya yang kita perlukan untuk mendukung atau mencapai rencana hasil kerja yang kita susun. Misalnya dukungan sumber daya, dukungan pegawai yang memiliki keahlian IT, kemudian sarana prasarana, pelatihan, dan skema pertanggungjawabannya bagaimana, setiap bulan dilaporkan, 3 bulan atau 2 bulan, silakan. Kemudian konsekuensinya apabila rencana hasil kerja tercapai itu apa, misalnya diikutsertakan dalam pengiriman pelatihan, tidak memenuhi ekspektasi akan dilakukan pembinaan kinerja, seperti itu. Ini kemudian ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan pejabat penilai. Kemudian rencana aksi. Jadi untuk SKP ini kita harus menyusun rencana aksi untuk tiap triwulan. Jadi misalnya ini rencana aksinya dari formnya ya. Form ini rencana dokumen rencana hasil kerjanya ini kita ambil dari SKP tadi. Ini misalnya dapatnya dari mana? Ya ini SKP JAJF D16. Jadi di sini D16. Ambil dari sini. Ya, seperti itu. Tinggal kalau belum sesuai tinggal kita klik ini sama dengan kemudian ini kita klik enter muncul di sini. Kemudian rencana aksinya apa? Dari dokumen penilaian kinerja kait tersusun sesuai regulasi ini kita menyusun rencana aksi. Misalnya satu, tersusunnya bahan dan data rencana des evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan. Pelaksanaan des evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan. Tersedianya rekapitulasi data penilaian kinerja pegawai sebagai bahan pelaporan melalui aplikasi SAPK BLKS secara lengkap dan akurat. Seperti itu. Jadi kita susun rencana aksi yang akan dilaksanakan di triwulan pertama. Misalnya ini untuk dokumen hasil uji kesehatan, tersedianya data GPS yang dilaksanakan uji kesehatan, tersedianya hasil uji kesehatan, seperti itu. Itu yang akan dinilai dalam 3 bulan pertama. Kemudian ini ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Kemudian pendokumentasian kinerja. Jadi ketika kita sudah menyusun SKP, menyusun rencana aksi itu kita membuat pendokumentasian kinerja. Jadi apa yang kita kerjakan itu kita dokumentasikan dalam form ini. Misalnya ini untuk dokumen penilaian kinerja, rencana aksinya apa? Tadi ada 3, realisasi dan bukti dukungnya apa? Tersusunnya bahan, ini bahan dan bahannya sudah tersusun. Des evaluasi dilaksanakan pada tanggal berapa. Merekap data penilaian kinerja tersedia secara lengkap dan lain sebagainya. Semuanya dimasukkan ke sini, disesuaikan dengan rencana aksi tadi, realisasinya dimasukkan di sini. Jadi untuk mengukurnya ini Bapak Ibu, mengukurnya dari realisasi dan bukti dukungnya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke sheet nomor 7. Di sini adalah rekaman informasi umpan balik. Jadi ada umpan balik dari atasan langsung kepada pegawai yang dinilai. Ini misalnya pada triwulan 1 untuk 1 Januari sampai 31 Maret dilakukan umpan balik atau ongoing feedback seperti itu. Misalnya untuk rencana hasil kerja pertama, rencana hasil kerjanya yang diintervensi pimpinan ini dokumen penilaian kinerja
Ya, ini rencana hasil kerjanya, kualitasnya bagaimana, realisasinya bagaimana. Misalnya targetnya 95% tercapai berapa realisasinya, misalnya juga 95%, berarti bukan baik pimpinan misalnya sudah bagus sesuai ekspektasi saya seperti itu. Dan lain sebagainya semua dinilai, yang dari triwulan satu tadi dinilai semua sampai bawah, ya sampai bawah diisi semua. Kemudian rekaman informasi tadi digunakan untuk mengecek atasan langsung atas dokumen yang sudah kita buat atau rencana hasil kerja yang sudah kita buat. Kemudian evaluasi kinerja pegawai ini dilakukan yang triwulan satu ya, ini dilakukan evaluasi dinilai dari capaian kinerja organisasi. Ini ada data pegawai dan data pejabat penilai kinerja ini triwulan satu disiapkan seperti itu. Kemudian capaian kinerja organisasi bagaimana? Nah ini misalnya baik, baik kurvanya seperti ini. Jadi banyakkan pada baik tapi ada yang sangat baik, butuh perbaikan kurang atau sangat kurang. Kemudian bila bila capaian organisasi istimewa bagaimana? Ya, apabila istimewa nanti kurvanya akan naik seperti ini. Begitu seterusnya sampai eh, ini misalnya untuk capaian kinerja organisasinya baik ya, baik kurvanya seperti ini. Kemudian digunakan untuk menilai pegawai atau eh, kayak jabat yang dinilai. Ini dari rencana kerja atasan langsung yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerjanya apa, aspeknya tadi dari aspek kualitas, kuantitas, kualitas dan waktu, indikatornya apa dari setiap aspek, kemudian targetnya berapa, ini realisasinya berapa, dan ini umpan balik dari atasan atau teman sejawat seperti itu. Misalnya ya umpan baliknya sudah bagus atau ada yang masih kurang tingkatkan dan lain sebagainya, atau emoticon saja, tanda jempol atau gambar senyum seperti itu. Kemudian untuk eh, rating hasil kerjanya setelah tadi diisikan semua itu rating hasil kerjanya adalah sesuai ekspektasi karena banyak yang sesuai ekspektasi. Kemudian perilaku kerja bagaimana? Perilaku kerja menilainya adalah ketika panduan perilaku ini dilaksanakan oleh pegawai negeri secara konsisten untuk pribadi itu maka nilainya hanya di bawah kalau sudah melaksanakan itu sesuai ekspektasi, kalau masih di bawah atau kadang melaksanakan kadang tidak berarti di bawah ekspektasi. Tapi kalau sudah melaksanakan dan mempengaruhi orang lain itu di atas ekspektasi. Ini Bapak Ibu diisi semua dari pimpinan diisi ya seperti itu. Kemudian rating perilakunya bagaimana? Rating perilakunya sesuai ekspektasi. Predikat kinerjanya apa baik. Ini untuk evaluasi triwulan satu. Kemudian nanti dibuat eh, evaluasi triwulan 2, triwulan 3 dan akhir. Untuk penilaian akhir seperti ini. Nah, jadi ini ada penilaian akhir, formanya seperti ini. Penilaian hasil kinerja organisasi seperti ini misalnya baik. Nah ini laporan untuk dari tadi 1 tahun tadi dari aspek indikatornya, target dan realisasinya tercapai atau tidak seperti itu. Kemudian diisi semua dari 13 rencana hasil kerja tadi diisi. Kemudian meraih nilai sesuai ekspektasi. Kalau dari penilaian tadi hasil kerjanya banyak yang memenuhi ekspektasi. Tapi kalau banyak yang kurang, nanti penilaian kinerja rating hasil kerjanya di bawah ekspektasi. Kemudian untuk panduan perilakunya seperti tadi disampaikan, kalau sudah melaksanakan tapi belum konsisten di bawah ekspektasi, sudah melaksanakan dengan konsisten itu sesuai ekspektasi, sesudah melaksanakan dengan
konsisten dan mempengaruhi orang lain tuh di atas ekspektasi. Bapak Ibu disisihkan semua, umpan baliknya apa, seperti itu. Sudah sesuai ekspektasi atau selalu melakukan perbaikan dan lain sebagainya, silahkan diisikan sendiri. Di sini tidak ada kata-kata bakunya apa, jadi tergantung atasan mau menilai eh, pegawainya itu bagaimana. Kemudian ini rating perilaku kinerjanya sesuai ekspektasi, predikat kinerjanya adalah baik. Kemudian penilaian akhirnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Untuk dokumen evaluasi kinerjanya pada akhir tahun, formatnya sama seperti ini. Misalnya ini OPD-nya atau unit kerjanya, ini tanggal penilaiannya, data pegawai, jabat penilai dan atasan jabat penilai. Di sini adalah hasil evaluasinya, capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerjanya baik. Seperti itu sini ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, namanya dan NIP-nya, nama kabupaten atau kota. Di sini juga nama kabupaten atau kota, tanggalnya, dan nama pegawai yang dinilai. Demikian Bapak Ibu untuk panduan atau contoh untuk pengisian SKP tahun 2023 sesuai dengan Permenpan RB tahun 2022. Semoga bermanfaat. Silahkan nanti mencoba membuat file, akan kami cantumkan. Silahkan download, nanti linknya akan kami cantumkan dalam deskripsi YouTube di bawah video ini. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.